Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'du. Naam ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini sehingga kita bisa bergabung, ya, kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, untuk melanjutkan kajian kita di kajian tafsir Ibnu Katsir ini. Dan pada pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan surah Al-Mutaffifin, ya, dan sekarang insya Allah kita masuk ke surah berikutnya yaitu surat Al-Insyiqaq. Ya, insya Allah kita akan mulai di kesempatan hari ini dari surat Al-Insyiqaq ini. Ya, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita masuk ke penjabaran atau syarah dari surah Al-Insyiqaq ini, ya, kita perkenalan terlebih dahulu. Kita mengenal terlebih dahulu tentang tentang surah Al-Insyiqaq ini. Jadi ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, surah Al-Insyiqaq ini termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian berkenaan dengan surah ini ada beberapa riwayat yang bersumber dari sahabat Nabi, termasuk Abu Hurairah, dan di antara riwayatnya adalah bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah membaca, ya, idza sama'un saqqat kepada orang-orang yang hadir saat itu, ya. Kemudian ketika beliau membaca idza sama'un saqqat, maka setelahnya sajada fiha, Abu Hurairah sujud di dalam surat Al-Insyiqaq ini. Kemudian setelah selesai, ya, jadi Abu Hurairah pernah mengimami ini ceritanya, ya, mengimami sholat orang-orang, dan beliau sujud tilawah di dalam surat Al-Insyiqaq ini. Ketika, ya, orang-orang sudah selesai dari sholatnya, maka Abu Hurairah menyampaikan kabar atau mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW juga dahulu sujud, ya, di tengah-tengah surah Al-Insyiqaq ini, ya. Jadi beliau, ya, menyampaikan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga di dalam riwayat Abu Hurairah di riwayat yang lainnya, beliau, ya, ketika membaca idza sama'un syaqqat fasajada, ya. Dan ini ada dari riwayatnya Abu Rafi itu pernah sholat bersama Abu Hurairah, sholat malam. Maksudnya sholat malam itu sholat bisa dikatakan maghrib atau isya, ya. Al-atamah bisa lebih cenderung ke sholat isya, ya. Aku sholat bersama Abu Hurairah sholat isya, kemudian beliau membaca idza sama'un syaqqat, lalu beliau sujud. Kemudian beliau berkata, saya sujud di belakang Abul Qasim atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah mengatakan demikian kepada Abu Rafi. Fala azalu asjud, kata beliau, kata beliau, saya senantiasa sujud sampai saya bertemu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sampai meninggal. Kemudian ada lagi riwayat dari Abu Hurairah juga, ya, dari Abu Hurairah, kata beliau,
saya atau kami sujud bersama Rasulullah SAW ketika membaca idza sama'un syaqqat, ya, dan ketika membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah atau ya kabar perintah tentang sujud tilawah ketika membaca idza sama'un syaqqat itu adalah kabar yang sahih. Jadi ketika membaca ya membaca sendirian, kemudian atau ketika sholat lewat idza sama'un syaqqat, kemudian di ayat sebelum terakhir itu ya ada idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, di situ ya maka diperintahkan untuk sujud ya. Nah, kemudian mari kita masuk ke ayat pertama dari surah Al-Insyiqaq ini. Nah, Pak Zaki bisa bisa baca bersama kami ya, Pak Zaki. Insyaallah. Nah, Ustaz. Ya, nah silakan bisa dibuka. Kemudian silakan nanti baca setelah ya anak baca. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ta'awudz Pak Zaki dan basmalah silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها diulang tadi ya. Ma'alqat ma fiha wa takhallat وأذنت لربها وحقت wa azinat li rabbiha wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Ya ayyuhal insanu innaka kazihun ila rabbika kadhan famalakih فملاقيه kadhan famulakih. فأما من أوتي كتابه بيمينه Wa amma man utiya kitabahu biyaminih فسوف يحاسب حسابا يسيرا fasawfa yuhasabu hisaban yasira وينقلب إلى أهله مسرورا wa yanqalibu ila ahlihi masrura. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrih فسوف يدعو ثبورا fasawfa yad'u fasawfa yad'u subura ويصلى سعيرا
ويصلى سعيرا innahu kana fi ahlihi masrura إنه كان في أهله مسرورا innahu dhanna an lan yahur إنه ظن أن لن يحور bala inna rabbahu kana bihi basira. بلى إن ربه كان به بصيرا. Ya, nah, alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan ya pahala dari bacaan kita. Kemudian kita masuk ke tafsir ya. Ayat pertama, yaqulu ta'ala, Allah berkata, Imam Ibnu Katsir, Allah berfirman, idza sama'un syaqqat ya. Apabila langit itu insyaqqat. Insyaqqat itu artinya hancur ya, terbelah. Nah, maksudnya pada hari kiamat nanti. Wa adinat li rabbiha, dan langit itu izin kepada Rabbnya. Istama'at li rabbiha, langit itu mendengarkan ya apa yang disampaikan Rabbnya. Wa ata'at, dan taat kepadanya, kepada perintahnya. Nah, kepada perintahnya yang Allah perintahkan dengannya ya, untuk al-insyikok atau untuk apa? Untuk memecahkan langit itu. Nah, dan ini terjadi pada hari kiamat. Wahuqqat ya. Artinya adalah huqqalaha an tuti'a amrahu li'annahu al-'azim ya. Ya, jadi sudah menjadi haknya ya langit itu mentaati perintah Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung ya, Maha Agung. Maha Agung yang tidak bisa dilarang. Allah itu nggak ada yang berhak, nggak ada yang mampu melarang. Wala yughalab, dan tidak mampu untuk dikalahkan. Nah, bal qad qahara kulla syai'in. Bahkan ya ciptaan Allah atau bahkan kekuasaan Allah itu bisa mengalahkan segala sesuatu ya, bisa mengalahkan segala sesuatu. Kemudian wadzalla lahu kulla syai', dan Allah Subhanahu wa taala bisa apa? Menghinakan segala sesuatu ya, menghinakan segala sesuatu. Allah itu bisa memaksa segala sesuatu, bisa merendahkan atau menghinakan segala sesuatu. Kemudian ia berkata, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu muddat artinya busyitat wa furishat wa wusiat. Apabila bumi itu dibentangkan ya, atau jadi dihamparkan dan dilebarkan. Nah, ini arti dari muddat. Jadi nanti pada hari kiamat bumi itu akan digelar atau dihamparkan. Nah, kemudian berkaitan tentang tentang tafsir ini, beliau Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Jarir yang kemudian beliau sambungkan dari sanad-sanadnya sampai kepada Ali bin Al-Husain ya, Ali bin Al-Husain. Jadi anak dari cucunya Nabi Ali bin Al-Husain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah maddallahu al-ard." Apabila kiamat itu terjadi, maka Allah akan membentangkan bumi. Maddal adim ya, seperti bentangan yang yang lebar ya. Nah, seperti membentangkan sesuatu yang lebar. Hatta yakuna li basyarin minan nas illa mawdi'a qadamihi. Ya. Kemudian tidaklah seseorang seseorang dari manusia itu mampu untuk menempati kecuali ya illa mawdi'a qadami, kecuali tempat yang ada dua
qadamaihi, dua kakinya ya. Jadi nggak bisa bertempat sepuasnya atau semaunya, nggak bisa, tapi hanya tempatnya dibatasin. Fa akunu awwala man yud'a wa Jibril, dan aku kata Nabi adalah aku kata Nabi adalah orang yang pertama dipanggil. Wa Jibrilu an yaminir Rahman, sedangkan malaikat Jibril berada di samping sebelah kanannya Ar-Rahman, sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma ra'ahu qablaha, ya, ma ra'ahu, Allah tidak melihatnya sebelumnya, atau ma ra'ahu qablaha, tidak dapat dilihat sebelumnya, tidak dapat dilihat sebelumnya. Nah, kemudian aku katakan, ya Rabb, inna hadza akhbarani annaka arsaltahu ilayya fayaqulu azza wa jalla sadaqa thumma ushaffa. Nah, kemudian aku katakan, ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya inna hadza akhbarani, sesungguhnya orang ini telah menyampaikan berita kepadaku bahwa engkau mengutus kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, shadaqa, benar, wa shadaqa, ya benar, summa usyaffa, kemudian ya Allah memberikan atau memberikan syafaat kepada nabinya. Nah, fa'aqul, dan aku katakan, ya Rabb, ibaduka abaduka fi atrafil ard, ya. Bahwa aku katakan, ya maksudnya ya Nabi SAW katakan, wahai Rabb, sesungguhnya hamba-hambamu telah menyembahmu di penjuru dunia. Qala wa huwal maqamul mahmud, ya. Qala, ia berkata, wa huwal maqamul mahmud, dan itulah merupakan tempat yang terpuji yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ke halaman berikutnya, ikhwah dan akhwat sekalian. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa alqat ma fiha wa takhallat, ya, alqat ma fi batniha minal amwati wa takhallat minhum, ya. Kemudian bumi itu akan melemparkan apa yang ada di dalam perut bumi itu, wa takhallat, dan dia akan mengosongkannya, takhallat, mengosongkan ya mereka. Nah, ya ini adalah bahwa menjelaskan bumi itu nanti akan mengeluarkan isinya. Kemudian ada juga Mujahid, Sa'id, Qatadah, ya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ya. Beliau katakan ini sama seperti yang sebelumnya, ya, ayat yang sebelumnya, artinya na'am. Kemudian qaulu ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, ya, ila rabbika kadhan, maksudnya innaka sa'in ila rabbika sa'yan wa amalan famulaqih, ya. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau berjalan kepada Rabbmu dengan benar-benar berjalan, ya, atau menuju Rabbmu dengan benar-benar menujukan kepadanya. Nah, jadi maksudnya adalah innaka sa'in, sesungguhnya kamu sedang berjalan kepada Rabbmu, ya, dengan perjalanan yang benar-benar ada, ya. Kemudian wa amala amalan famulaqi, kemudian ya ia beramal dengan suatu amalan, maka Allah famulaqi, ya. Summa famulaqi, kemudian dia akan menemuinya, ya, akan menemuinya. Jika dia innaka satalqa ma amilta min khairin aw syarr, jadi sesungguhnya kamu benar-benar akan menemui, ya, akan mendapati apa yang kamu kerjakan dari kebaikan dan keburukan. Jadi semuanya akan diperlihatkan.
Ya, kemudian dari riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, ya, beliau membawakan sanad sampai kepada Jabir, ya, Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Jibril ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan meninggal. Ya. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah siapa saja yang kamu mau, karena sesungguhnya kamu akan akan berpisah atau memisahkan diri darinya. Cintailah semaumu siapa saja, tapi ingat engkau akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqi. Dan beramalah, ya, apa saja yang kamu mau, beramalah semaumu, karena sesungguhnya engkau akan menemui amal itu. Ya, jadi di sini Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perkataan seperti itu. Ya, kemudian ya, itu artinya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqiyah. Maksudnya ta'mal amalan talqallahu bi khairan kana aw syarran. Wahai manusia, ya, innaka kadihun maksudnya adalah ya beramallah suatu amal atau beramallah amal apa saja, karena engkau akan bertemu atau menemuinya, baik dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Kemudian Qatadah mengartikan ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan, dengan arti inna kadhaka ya ibn adam la dha'ifun faman istata'a an yakuna kadhuhu fi ta'atillahi falyaf'al wala quwwata illa billah. Ya. Kata Qatadah mengenai ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, kata Qatadah bahwa sesungguhnya sa'yaka atau usahamu, ya, perjalananmu wahai Ibnu Adam itu sangat lemah. Siapa yang mampu menjadikan perjalanannya dalam ketaatan kepada Allah, maka lakukanlah. Dan tidak ada kekuatan kecuali ya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, adapun barang siapa yang diberikan kitab catatannya dengan tangan kanan, maka sungguh dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Yang mudah. Nah, maksudnya sahlan bila ta'sirin ay la yuhaqqiqu alaihi jami'a daqa'iqi a'malihi fa inna man husiba kadzalika halaka la mahalah. Ya. Jadi di sini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya ikhwan dan akhwat, maka dia akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang ringan, maksudnya yang mudah dan bukan susah. Yang tidak bisa direalisasikan, ya la yuhaqqu, yang tidak bisa direalisasikan ya terhadapnya di setiap detik ya dari perbuatannya. Maka siapa yang dihisab sesungguhnya dia akan celaka, kata Ibnu Katsir, celaka dan tidak bisa menghindar dari kecelakaan itu. Nah, kemudian dalam riwayat Ahmad, ya beliau membawakan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, ya Rasulullah, man nuqisal hisab uzib. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nuqisal hisab uzib, ya. Jadi dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
siapa yang didebat tentang hisabnya, maka dia akan diadab, ya. Siapa yang didebat ketika nanti di pemberian hisab, siapa yang didebat hisabnya oleh Allah, maka dia akan diadab. Kemudian Aisyah berkata, ya, aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Qala, Nabi menjawab, laisa dzalika bil hisab, walakin dzalikal ardu man nuqisal hisab yaumal qiyamati udzib. Kata Nabi, yang dimaksud dari fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kata Nabi, itu bukan dinamakan hisab, akan tetapi itu adalah penyodoran, ya, penyodoran amal. Barang siapa yang didebat, ya, tentang hisabnya oleh Allah, maka dia akan diazab, ya, akan diazab. Jadi kalau orang yang diberikan rahmat oleh Allah, ya, kemudian dia termasuk ahli surga, ya, dengan mudah dia akan menyodorkan amalan atau catatan amalan saja. Tapi kalau misalnya Allah mendebat kita dalam amalan kita, ya, naudzubillah, itu adalah tanda Allah akan mengadab kita. Allah akan mengadab hambanya. Kalau didebat misalnya tentang suatu masalah, ya, tentang suatu masalah yang tertentu, kita didebat oleh Allah, ya, atau kita bukan nggak terima, kita agak keras kepala, ya, kemudian itu adalah tanda bahwa dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Ibnu Jarir, beliau membawakan, ya, sanadnya sampai kepada Aisyah juga, ya, bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, innahu laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa mu'adziban. Ya, kata Aisyah, sesungguhnya tidak ada satu orang pun di hari kiamat yang dihisab, maksudnya didebat hisabnya, kecuali dia akan terazab oleh Allah, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian aku katakan, alaihissallahu yaqul, ya, kata Aisyah juga, bukankah Allah berfirman dalam ayatnya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, dzalikal ardu, ya, itulah penyodoran, kata Nabi, itulah penyodoran, bukan hisab. Innahu man nuqisa al-hisab udzib. Sesungguhnya orang yang didebat tentang hisabnya, ya, maka dia akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang yang tidak didebat, ya, dia cuma ngelihat doang sebentar, atau dia disodorkan saja, oke, kenam. Tapi kalau sampai dihisab, ya, tentang amalan kita, ini amalan kapan dikerjakan, ini apa, buktinya apa, masih juga misalnya ngelak, ya, orang tersebut di hadapan Allah, maka ini tanda salah satu bahwa manukisal hisab udzib. Siapa yang didebat hisabnya, maka dia akan diazab. Ya, kemudian, ya, kita lanjutkan ke tafsir berikutnya, ya. Tafsir berikutnya, Ibnu Jarir berkata, ya, ini masih dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, dari Ibnu Abi Mulaikah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, ya, man nuqisal hisab au man husiba udzib. Kata Aisyah, ya, beliau mendapatkan hadis ini dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sering mendengar hadis ini, maka beliau katakan, man nuqisal hisab au husiba udzib. Kata beliau, siapa yang debat tentang hisabnya,
maka dia akan diazab. Kemudian Aisyah berkata, innamal hisabul yasiru ardun 'ala Allah ta'ala wa huwa yarahum. Ya, sesungguhnya hisab yang disebutkan hisaban yasira dalam ayat itu adalah bentuk dari penyodoran catatan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat mereka semua. Ya, kemudian Ahmad beliau membawakan riwayat ya sanadnya sampai kepada Aisyah juga, bahwa Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam sebagian salatnya. Ya, dalam sebagian salatnya Nabi SAW berdoa dalam sebagian salatnya dengan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, kemudian ketika selesai salat aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisab al-yasir? Hisab al-yasir. Apa yang dimaksud dengan hisab al-yasir? Ia berkata, atau Nabi bersabda ya, an yanzura fi kitabihi. Ya, dia melihat kepada kitabnya, fayatajawazu lahu anhu, maka ya Allah melewatkannya untuknya. Innahu man nuqisal hisab, sesungguhnya orang yang didebat hisabnya, amalannya, ya Aisyah yauma idzin halak. Wahai Aisyah, pada hari itu orang yang didebat ya hisabnya dia akan halaka, akan binasa. Nah, ya baik, itu beberapa dalil tentang adanya hisab ya, tentang adanya hisab. Nah, kemudian dan firman Allah Ta'ala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura au yarju ila ahlihi fil jannah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, dan kemudian dia yang qalibu ila ahlihi, ya'udu, atau kembali kepada keluarganya masrura dalam keadaan bahagia. Maksudnya yarju ila ahlihi fil jannah ya. Maksudnya dia akan kembali kepada keluarganya di surga. Kemudian Qatadah dan Dhahak berkata, masruron, arti kata masruron itu adalah farahan muhtabitan bima a'tallahu azza wa jalla. Ya. Arti dari masruron itu adalah farahan, bahagia. Ya, bahagia. Kemudian muhtabitan, dia itu apa? Muhtabit itu muhtabitan bima a'tallahu. Jadi dia berharap ya, atau dia itu hasad ya, iri ya, dia itu iri terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ya, kemudian dalam riwayat Tabrani dari Thauban atau mantan bekasnya Rasulullah SAW, ya bahwasanya ia berkata, innakum ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian mengerjakan suatu amalan yang kalian tidak mengerti. Wa yusikul ghaib an yasuba ila ahli famasrurun aw maqdumun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kata Maula Nabi sallallahu alaihi wasallam Sauban, sesungguhnya kalian itu mengetahui kalian mengetahui tentang amalan yang tidak diketahui ya, tentang amalan yang tidak dikenal. Dan dia akan yusikul ghaib ya, dia akan dia akan wa yusikul ghaib ya, atau orang yang tidak ada ya, atau ghaib, yang ghaib itu dia akan an yasuba ila ahli famasrurun aw maqdumun ya, dia akan dalam dia ya akan menampakkan ya kebahagiaan, atau menampakkan makzum ya, atau murka ya, kemurkaan, makzum. Ya, kemudian ada dalam ya firman Allah ayat berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya. Tadi yang pertama itu dari
dari depan arah kanannya. Sekarang dari belakang punggungnya. Nah, maksudnya bisimalihi min wara'i dhahrihi tusna yaduhu ila wara'ihi wa yu'ti kitabahu biha. Kadzalika sawfa yad'u subura ay khasaran wa halakan. Ya, maksudnya adalah dari wa man utiya kitabahu wara'a dhahri, maksudnya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya, ya, tusna yadu, tangannya itu memuji, ya, memuji, tangannya memuji, tusna yadu memuji ila wara'ihi wa yu'ta kitabuhu biha kadzalik, ya. Yusna yadu, tangannya itu mengarahkan ke belakang, kemudian diberi kitabnya dari belakang. Ya. Seperti itu juga fasawfa yad'u subura, maka sungguhnya dia telah mengajak kepada subura, ya. Nah, maksudnya khasarah, subura itu adalah khasarah wa halak, ya. Mereka mengajak kepada, ya, kehancuran atau kerugian. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura, dan dia akan masuk ke dalam sa'ir, sesungguhnya sesungguhnya dia kepada keluarganya itu berbahagia atau dalam keadaan bahagia. Maksudnya farahan la yufakkiru fil awaqib wa la yakhafu mimma amamah. Ya, jadi ketika dia itu kembali, ya, atau innahu kana fi ahli masrur, ya, sesungguhnya keluarganya itu dalam keadaan bahagia, maka dia itu akan akan senang dan tidak memikirkan akibat dari sesuatu, dan dia tidak takut dari apa yang ada di depannya. Kemudian fa'aqabahu dzalikal farah al-yasir al-huzn tawil, ya. Kemudian hal itu diikuti dengan, ya, kebahagiaan yang sedikit, kemudian juga diikuti dengan kesedihan yang lama, ya, tawil, yang lama. Innahu dhanna an la yahur, ay kana ya'taqidu annahu la yarji'u ila Allah wa la yu'iduhu ba'da mautih. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wa ghairuhuma wal hur huwa ar-ruju'. Qala Allah bala inna rabbahu kana bihi basira, yakni bala sayu'idu Allah kama bada'ahu wa yujazihi an a'malihi khairaha wa syarriha fa innahu kana bihi basira ay aliman khabira. Ya, jadi di sini, ya, ketika Allah berfirman innahu dhanna an la yahur, ya, sesungguhnya dia mengira bahwasanya dia tidak akan, ya, dikembalikan. Nah, karena dia meyakini, ya, bahwasanya dia tidak kembali kepada Allah, dan tidak dikembalikan dan tidak dikembalikan setelah kematiannya. Padahal Ibnu Abbas, ya, dan yang lainnya mengatakan, Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan, ya, al-hur huwa ruju', ya, maksudnya al-hur di sini adalah kembali. Ya, jadi bala inna rabbahu kana bi basira, maksudnya bala, tentu. Yakni bala sayu'idullah, ya, maksudnya adalah bala, tentu Allah akan mengembalikannya kama bada'ahu, sebagaimana Allah pernah menciptakan, ya, kama bada'u, sebagaimana Allah telah menciptakan, wa yujazihi, dan memberikan balasan kepada amal-amal mereka, baik yang, ya, bentuknya amal baik atau yang amal buruk, dan Allah Maha melihat
lagi maha mengetahui. Ya, Allah maha mengetahui lagi maha melihat. Naam, atau maha melihat. Naam. Ya, ini adalah arti dari surah Al-Insyiqaq ayat 1 hingga ayat 15. Ya, kemudian ikhwah dan akhwat sekalian, kita masuk ke tafsir berikutnya. Surah Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq, fala uqsimu bisyafaq, wal laili wama wasaq, wal qamari idza tasaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq, fama lahum la yu'minun." وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Ya, kemudian di sini ya, ini maksudnya yang ada sujud tilawahnya di ayat ke-21. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan kembali, diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas dan Ubadah bin Samit dan Abu Hurairah dan Syaddad bin Aus dan Umar dan Muhammad bin Ali bin Al-Husain dan Makhul dan yang lainnya, ya ulama-ulama tabi'in yang lainnya, bahwa mereka mengatakan ya bahwa asy-syafaq fala uqsimu bisyafaq ya. Asy-syafaq, arti syafaq itu al-humrah. Al-humrah itu warna yang kemerahan. Ya, jadi ketika matahari tenggelam, ya ketika sudah tenggelam maka muncullah warna kemerahan, itulah yang namanya syafaq. Ya, itulah yang namanya syafaq. Kalau bahasa Indonesianya itu senja ya, mungkin senja. Nah, setelah maghrib, setelah terbenam matahari, ada warna merah di langit, namanya syafaq. Kemudian, tapi ya dari sebagian sahabat juga, termasuk Abu Hurairah dan yang lainnya, juga mengartikan asy-syafaq itu al-bayad. Ya, asy-syafaq itu al-bayad. Jadi kalau yang tadi asy-syafaq itu diartikan menurut banyak sahabat itu adalah al-humrah, ya warna merah setelah terbenamnya matahari. Tapi justru menurut Abu Hurairah dan beberapa ulama mengatakan asy-syafaq itu al-bayad, warna putih ya, keputihan ya, atau ketika matahari tenggelam ya setelah sebentar ya itu akan terlihat cahaya putih ya, atau yang menyinari putih sebelum datangnya syafaq, biasanya sebelum datangnya warna merah. Kata Abu Hurairah, itulah yang dinamakan syafaq ya, syafaq. Nah, ya kemudian ya kata Ibnu Katsir, asy-syafaq itu huwa humratul ufuq, bahwa syafaq adalah warna merah di ufuk. Ya, imma qabla tulu'i syamsi, bisa jadi dia itu sebelum terbitnya matahari, juga ada merah-merah ya. Sebelum terbit matahari, itu kata Ibnu Katsir itu juga dinamakan syafaq, asy-syafaq ya. Nah, atau ketika terbenam ya, atau ketika terbenam ketika matahari ya sudah tenggelam, maka ini juga namanya asy-syafaq ya. Maka ini juga namanya asy-syafaq. Jadi syafaq itu ada 2 kali ya. Ada dua kali. Nah, ya kemudian dari Ahmad ya, dari Ahmad, Imam Ahmad mengartikan Al-Khalil bin Ahmad, maksudnya Al-Khalil bin Ahmad, salah satu ahli bahasa, beliau mengatakan asy-syafaq al-humrah. Syafaq itu adalah kemerah-merahan. Min hurubi syamsi ila waqtil isya'il akhirah. Dari mulai terbenam matahari
ya sampai waktu isya yang akhir. Ya, waktu isya yang akhir itu namanya syafaq. Ya. Kemudian dan ada juga yang mengatakan atau berpendapat bahwa ketika dikatakan ghaba syafaq atau syafaqnya sudah hilang, ya sudah hilang. Maksudnya asyafaqu baqiyatu dha'i syamsi wa humratiha fi awwalil lail ila qaribin minal atamah. Ghaba syafaq ya maksudnya artinya adalah ketika syafaq atau senja itu ya syafaq adalah sisa dari sinar matahari dan yang kemerah-merahannya di awal malam ketika hampir mendekati sholat atau ketika waktu atamah atau waktu malam, menjelang waktu malam, itu namanya syafaq. Kemudian Ikrimah berkata, Asy-syafaq alladzi yakunu bainal maghrib wal isya. Kata Ikrimah, syafaq itu adalah sesuatu yang ada antara maghrib dan isya. Ya, jadi di langit ada sesuatu ya antara maghrib dan isya, itulah syafaq yang ada di langit tadi. Nah, ini tafsir dari syafaq banyak sekali tadi kita dapatkan dari sahabat Nabi SAW yang banyak, dan ada juga sahabat dan plus ulama-ulama setelahnya. Itu ketika mengartikan syafaq ya banyak sekali artinya. Nah, kemudian dan dalam kitab sahih ya dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Waktul maghrib malam yahibi syafaq." Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, ia mengatakan bahwasanya waktu maghrib adalah ketika syafaq atau senja itu belum tenggelam, belum hilang. Ya, itu namanya waktu maghrib. Nah, kemudian ya, fala uqsimu bisyafaq, maksudnya Allah bersumpah dengan syafaq, ya, dengan syafaq. Maksudnya an-naharu kulluhu, ya, maksudnya dengan siang seluruhnya. Ya, juga ada yang mengatakan asyafaq itu asyamsu atau matahari. Yang ini ada di riwayat Ibnu Abi Hatim ya. Salah satu perawi hadis Ibnu Abi Hatim. Kemudian ya firman Allah Ta'ala wal laili wa ma wasaq. Maksudnya jama'a ka'annahu aqsama bid-diya'i wad-dhalam. Maksudnya wal laili wa ma wasaq itu jama'a, ia mengumpulkan seakan-akan Allah itu bersumpah dengan sinar dan kegelapan. Ya, dengan seolah-olah Allah bersumpah dengan sinar atau dengan cahaya dan kegelapan. Ya, kemudian Ibnu Jarir beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan siang yang sudah hilang, siang yang sudah pergi, dan dengan malam yang sedang menunggu atau sedang muncul. Jadi Allah bersumpah dengan siang yang sudah pergi, ya, dengan perginya siang dan dengan munculnya malam, seperti itu. Menurut Ibnu Jarir, arti dari fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaqna. Kemudian Ibnu Jarir berkata yang lain atau ulama lain berkata asyafaq itu lil humra wal bayan. Jadi makna syafaq itu bisa dua-duanya, kata Ibnu Jarir dan yang lainnya. Syafaq itu bisa untuk kemerah-merahan di langit, bisa juga untuk keputih-putihan ya di langit. Sinar yang kemerah-merahan atau sinar yang keputih-putihan di langit itu adalah menggunakan kata asyafaq. Nah, dan mereka berkata bahwasanya humrah dan bayat itu berlawanan, ya, adalah dua benda yang berlawanan.
tapi asyafaq bisa mencakup dua-duanya. Nah, kemudian ya Mujahid, Al-Hasan dan Qatadah dari Ibnu Abbas ia mengartikan wama wasak itu wama jama'a ya, dan apa-apa yang telah dikumpulkan. Kemudian Qatadah berkata wama jama'a min najmin wa dabati, dan apa-apa yang dikumpulkan dari bintang-bintang dan dari binatang-binatang. Nah, ya, kemudian ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, itu arti dari kata asyafaq ya, asyafaq. Ya, kemudian di sini ada riwayat lagi ikhwah dan akhwat sekalian. Ikrimah berkata, "Wal-laili wa ma wasaq," dan demi malam dan apa yang sudah menjadi gelap ya. Ia berkata, yaqulu wa ma wasaqa min dhulmatin idza kana al-lailu dhahaba kullu syai'in ila ma'wah. Kata Ikrimah, wa ma wasaq ya, wa ma wasaq, dan Allah bersumpah dengan asyafaq ya, dengan kemerah-merahan yang muncul ketika tenggelamnya matahari. Wa ma wasaqa wal lail, dan bersumpah dengan malam, wa ma wasaqa, dan apa-apa yang sudah menjadi gelap. Ya, ia berkata wa ma wasaq itu min dulmatin ya. Wa ma wasaq adalah ketika ada kegelapan. Idza kana lailu dhab ya, apabila lail itu malam, apabila malam itu pergi. Kulla syai'in ila ma'wah ya, pergi semuanya ke tempatnya ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman wal qamari idza tasaq, dan bulan, dan demi bulan apabila idza tasaqa. Ya, ittasaqa juga artinya ijtama'a ya, apabila bulan itu berkumpul, wastawa dan berkumpul dan sejajar ya, atau dan istawa ya, atau sempurna. Nah, kemudian dari beberapa ulama juga mengartikan idza tasaqa ya, kalau tadi ya Ibnu Abbas itu idza tasaqa idza sama'a, apabila berkumpul. Tapi ulama-ulama yang lain mereka mengartikan idza tasaqa idza stawa ya, atau apabila dia itu istawa itu meninggi ya, meninggi. Nah, kemudian ya bisa juga bersemayam ya, istawa bisa bersemayam juga. Qala Hasan berkata idza istama'a idam tala'a, idza tasaq itu artinya menurut Hasan apabila berkumpul dan apabila penuh, imtala'a apabila terpenuhi. Kemudian Qatadah mengartikan idza tasaq idza stadara ya. Idza tasaq menurut Qatadah artinya idza stadara, atau apabila bulan itu mengitari ya, mengelilingi. Ya, maksudnya makna ucapan mereka semua apabila cahaya itu sempurna dan abdara dan cerah ya, atau ketika sangat jelas ya, ja'alahu muqabilan lil laili wa ma wasaq ya. Ia jadikan sebagai apa? Sebagai muqabilan ya, berhadapan untuk, atau berhadapan dengan malam, wa ma wasaq, dan apa saja yang menjadikan gelap padanya. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala juga latar kabunna tabaqan am tabaq. Sungguh kalian benar-benar akan naik ke tingkatan dan demi tingkatan, demi tingkatan, tabaqan an tabaq. Nah, kemudian mengenai hal ini Imam Bukhari berkata latar kabunna tabaqan an tabaq halan ba'da hal ya. Jadi Imam Bukhari membawakan riwayat dari Ibnu Abbas tentang latar kabunna tabaqan an tabaq. Kata Ibnu Abbas artinya adalah halan ba'da hal, atau dari keadaan. Kalian benar-benar akan
akan tertimpa atau akan terkena halan ba'da hal, keadaan dari setelahnya keadaan setelah keadaan yang lain. Jadi seperti itu, tumpuk menumpuk keadaan. Dan beliau katakan seperti inilah Nabi kalian mengartikan latar kabun atau bahkan antobak. Kemudian juga di dalam riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW bahwa dia mendengar hal ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Yukum Marfon ucapannya Ibnu Abbas mendengar dari Rasul kalian itu yang menyebabkan riwayat Ibnu Abbas ini menjadi marfu atau terangkat Kenapa? Karena menyandarkan kepada Nabi, maka riwayatnya jadi terangkat. Nah, kemudian dan ini adalah yang lebih nampak dari tafsir tadi. Nah, kemudian wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Dan Anas berkata mengenai latar kabun atau bahkan antobak, kata Anas, tidaklah datang suatu tahun kecuali akan datang setelahnya yang lebih buruk darinya, tahun yang lebih buruk darinya. Dan kata Anas, saya mendengarnya dari Nabi kalian juga. Jadi Anas mengartikan latar kabun atau bahkan antobak itu akan datang tahun, tidak akan datang suatu tahun kecuali dia akan lebih buruk dari tahun sebelumnya. Nah, tidak akan datang suatu tahun kecuali tahun setelahnya itu lebih buruk. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak akan suatu tahun datang kecuali tahun setelahnya lebih buruk. Nah, kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan tentang hal ini. Beliau menyambungkan sanadnya kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, latar kabun atau bahkan antobak, sungguh kalian akan benar-benar dalam tobak dalam keadaan dari keadaan yang lain, dengan ditumpuk atau bertumpuk-tumpuk dengan keadaan yang lain. Kata beliau, inilah yang Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam katakan, yaitu halan ba'da hal. Arti tobakan antobak, kata Ibnu Abbas, beliau menyandarkan kepada Nabi, artinya adalah halan ba'da hal, keadaan dari keadaan yang ini dari keadaan sebelumnya. Nah, kemudian itu juga yang dikatakan Ibnu Abbas dalam riwayat yang lainnya, bahwa tobakan antobak itu adalah halan ba'da hal. Jadi artinya tobakan antobak itu keadaan setelah keadaan. Kemudian yang lain juga mengartikan seperti itu. Bahkan Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud bihadza nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam adalah marfu'an ala anna hadza, maksudnya ucapan Ibnu Abbas, yaitu bahwa ini adalah dari nabi kalian, ini akan mengangkat derajat menjadi hadis yang marfu. Nah, kemudian di riwayat lain juga dari Ibnu Abbas mengatakan latar kabun atau bahkan antobak, kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ayyidu hadzal ma'na qira'at Amr bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Maksudnya latar kabun atau bahkan antobak, ia berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lagi menjelaskan tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini juga dijelaskan juga oleh beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan para ulama ahli Mekah dan Kufah, bahwa membacanya tentang latar kabun atau bahkan antobak dengan di fathah, latar kabun na-nya di fathah. Naam. Kemudian juga dari riwayat Ibnu Abi Hatim
bahwa beliau mau meriwayatkan dari Sya'bi, latar kabun tabaqan an tabaq, ya latar kabun ya Muhammad samaan ba'da sama ya. Nah, ini juga artinya berbeda. Kata latar kabun atau bahkan antobak, sungguh kalian akan apa? Akan menemuinya ya Muhammad langit setelah langit, ya langit setelah langit. Nah, ini riwayat yang berbeda ya dari sebelumnya. Kemudian juga dari Ibnu Abi Al-Aliyah dan Ibnu Mas'ud serta Masruq mengartikan tobakan antobak samaan ba'da sama ya. Dari beberapa ulama ini juga mengartikan bahwa tobakan antobak adalah samaan ba'da sama atau langit setelah langit ya. Qultu, kata Ibnu Katsir, ya'nuna lailatul Isra, maksud dari mereka itu langit setelah langit, maksudnya ketika Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj, melakukan Isra Mi'raj karena Nabi SAW melewati langit ya, dari langit ke langit ya, dari langit ke langit sampai langit yang ada Sidratul Muntaha. Nah, kemudian di sini Abu Ishaq dan Sudi dan beberapa ya sahabat dari Ibnu Abbas termasuk ya menjelaskan tentang tabaqan an tabaq itu manzilan ba'da manziliyah. Ini arti dari tabaqan an tabaq, manzilan ba'da manzilin, tempat dari tempat ya. Tempat di atas tempat, maksudnya tempat di atas tempat. Jadi tabaqan an tabaq itu ada tempat di atas tempat, namanya tabaqan an tabaq. Kemudian juga dikatakan amron ba'da amrin wahalan ba'da halnya. Tabaqan an tabaq juga diartikan perkara ya di atas perkara dan keadaan di atas keadaan. Ya. Kemudian Sudi sendiri juga mengatakan latar kabun tabaqan an tabaq itu a'malu man qablakum manzilan ba'da manzilin ya. Jadi Sudi mengartikan latar kabun tabaqan an tabaq itu dengan amalan sebelum kalian ya dari tempat ya, di tempat atau tempat di atasnya ada tempat ya. Amalan sebelum kalian yang bertempat di atasnya ada tempat lagi, dan itu kata Sudi. Kemudian qultu, aku katakan, maksudnya Ibnu Katsir ya. Sepertinya dia ingin memaknakan hadis latar kabunna sunana man kana qablakum hadwal qudwah. Ya, kata Ibnu Katsir, sepertinya tadi ya, yang diartikan oleh Sudi ini ingin mengartikan hadis Nabi yang berbunyi ya latar kabun sunana man kana aw sanana man kana qablakum ya. Sungguh kalian akan melakukan ya jejaknya orang-orang sebelum kalian sampai sejengkal demi sejengkal, sampai sekiranya kalian masuk ke lubang dob ya atau kadal gurun, pasti kalian akan masuk ke dalamnya. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani? Dan Nabi SAW menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan ini masih perkiraan ya, atau masih bisa jadi ya, bukan yang pasti. Allahu a'lam bishawab. Ya, ikhwat dan akhwat, insyaallah kita cukupkan sampai di sini pertemuan tafsir kita di sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di hari berikutnya, dan mulai dari paragraf terakhir di halaman 42 insyaallah. Nah, sallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillah. Ya, kita tutup ikhwan dan akhwat sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khairan Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukron.